Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Peri malam dengan nekat mencoba mendekati Suto Sinting, alias pendekar mabuk. Gak muncul seseorang di antara mereka. Siapakah seseorang itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pelan-pelan, peri malam angkatkan wajahnya lalu berucap lirih. Tak inginkah kau mengulang ciuman tadi? Mana bisa? Kenapa tidak bisa? Karena ada sepasang mata yang memperhatikan kita. Terkesip peri malam seketika. Ia segera palingkan muka ke belakang dan ternyata di sana sudah berdiri seorang perempuan berpakaian merah dadu dengan rambut digulung naik ke atas. Cepat-cepat, peri malam jauhkan jarak dengan Suto Sinting. Wajah peri malam menjadi berang. Ia layangkan pandangan mata bencinya ke wajah perempuan yang berdiri antara 10 tindak darinya itu. Ih, kapak. Geram peri malam, ia naikkan suara. Kau belum ceria juga mengusik pribadiku, selendang kubur. Justru sekarang urusan kita sudah lebih pribadi, peri malam, kata selendang kubur dengan suara dingin memercikan benci. Sikapnya berdiri menandakan dirinya telah siap bertempur mengadu nyawa dengan peri malam. Matahari pantai semakin tinggi, tapi dua perempuan itu tak peduli sengatan panas dari langit itu. Mereka berhadap-hadapan dengan masing-masing sinar mata memancarkan permusuhan. Murid Sinting si Gelatuak hanya duduk di atas gundukan batu di tempat yang teduh dengan sesekali menenggak tuaknya. Suto merasa tak perlu ikut campur urusan perempuan. Biarlah perempuan-perempuan itu menyelesaikan urusan mereka, dan Suto hanya menjadi pihak penonton saja. Suto tidak tahu bahwa perselisihan kedua perempuan itu adalah karena kecemburuan terhadap dirinya. Suto tidak tahu bahwa dirinya itulah menjadi penyebab perselisihan selendang kubur dengan peri malam. Suto hanya membatin. Kebetulan sekali, aku tidak perlu susah-susah mencari selendang kubur. Selesai urusan dengan peri malam, baru dia harus selesaikan urusan denganku tentang pusaka tuak setan itu. Tapi bagaimana kalau selendang kubur mati di tangan peri malam ya? Aku tidak bisa mendapatkan pusaka tuak setan dong. Pasti tuak setan sudah ia sembunyikan di suatu tempat dan hanya dia yang tahu. Kalau begitu, aku harus menjaganya. Jangan sampai ia mati dan jangan sampai ia kabur lagi. Kedua perempuan itu sama-sama berdiri dengan kaki tegak dan sedikit melebar. Dada mereka sama-sama membusung ke depan karena memang keduanya sama-sama montok. Wajah mereka sama-sama keras karena mereka sama-sama menahan rasa cemburu. Selendang kubur, kata peri malam dengan ketus dan tegas. Tinggalkan tempat ini atau kuhabisi riwayat hidupmu. Aku mau pergi dari sini kalau kau serahkan kedua hal yang kucari itu, jawab selendang kubur tak kalah ketus dan tegas. Tak perlu kau banyak bicara, selendang kubur. Yang jelas, kau telah mengganggu kemesraanku dengan Suto Sinting. Peri malam sengaja batasi omongan supaya selendang kubur tidak menyebut-nyebut tentang pusaka tuak setan. Sebab, jika selendang kubur melontarkan keinginannya untuk meminta pusaka tuak setan, maka Suto yang ada di bawah pohon itu akan mendengar. Dan tentunya, Suto menjadi tahu bahwa pusaka tuak setan ada di tangan peri malam. Ini yang dihindari peri malam. Karena menurutnya, Suto belum mengetahui di mana pusaka tuak setan itu berada. Peri malam,
Kau tidak layak mendapatkan kemesraan darinya karena kau seorang perempuan hina. Kau durjana dan kotor. Hei, tutup mulutmu selendang kubur, sentak Primalam memotong. Jangan sangka dirimu bukan perempuan kotor ya. Aku tahu kau sudah bukan perawan lagi. Aku tahu kau sudah serahkan kehormatanmu kepada Trenggono. Jahanam. Kaulah yang telah menyerahkan kesucianmu kepada Trenggono 5 purnama sebelum dia kita hancurkan. Primalam sengaja suruhkan suara ketika berkata begitu, supaya didengar oleh Suto dan supaya Suto tahu bahwa selendang kubur sudah tidak perawan lagi. Ini adalah siasat Primalam untuk menentukan minat yang menurut dugaannya ada di dalam hati Suto. Siasat itu diketahui oleh selendang kubur, maka ia pun membalas tuduhan serupa dengan suara lebih keras lagi, walau apa yang dikatakan itu tidak benar. Tapi ia berharap agar Suto mendengar dan mempertimbangkan keputusannya untuk tetap mendekati Primalam atau meninggalkannya. Sementara itu, Suto yang duduk santai sambil memperhatikan perselisihan kedua perempuan itu hanya manggut-manggut dan membatin. Oh, keduanya sudah sama-sama blong. Mata selendang kubur melirik sekejap ke arah Suto. Ia melihat Suto tertawa kecil. Hatinya semakin panas dan geram kepada Primalam karena menurutnya tawa kecil Suto itu adalah menertawakan dirinya yang dianggap sudah tak perawan lagi itu. Sebaliknya, Primalam juga lirikan matanya ke arah Suto dan ia juga melihat senyum tipis Suto. Hati Primalam bertambah benci pada selendang kubur karena sangkanya senyuman Suto itu sebagai senyuman ejekan. Ia menganggap dirinya sudah bukan gadis lagi. Tak heran jika kejap berikutnya kedua perempuan itu sama-sama sentakkan kakinya dan melesat udara dengan cepat. Pukulan mereka beradu di udara dalam gerakannya cukup cepat. Plak, plak. Keduanya sama-sama bersalto ke belakang. Kejap berikutnya, keduanya telah sama-sama mendaratkan kaki ke tanah. Primalam berdiri dengan kaki tegak sedikit melebar. Napasnya tertarik dan terhempas lepas dengan dada tetap membusung. Selendang kubur berdiri dengan kaki tegak, tapi tangan kanannya memegangi dada kiri dan wajahnya tampak menahan sakit. Dari sudut mulutnya tampak darah kental keluar tak seberapa banyak. Itu pertanda ia terkena pukulan langsung dari tangan Primalam. Pukulan itu sudah tentu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang dapat meremukkan tulang dada. Kalau saja selendang kubur tidak melapisi dirinya dengan kekuatan tenaga dalam juga, maka tulang dadanya saat itu sudah jebol dan mungkin ia tak lagi melihat matahari pantai. Selendang kubur membatin. Jahanam itu punya kecepatan yang luar biasa. Berat juga pukulannya. Dadaku seperti terbakar bagian dalamnya. Tapi aku tak boleh menyerah. Aku harus membalasnya. Malu kalau harus menyerah di depan Suto. Rendah sekali harga diriku. Melihat Primalam maju 2 tindak, selendang kubur pun segera melangkah maju 2 tindak juga. Tangan kanannya sudah tidak lagi memegangi dada yang terkena pukulan tadi. Selendang kubur, sayangilah nyawamu. Jangan paksakan diri melawanku, karena ilmu masih cetek. Kau masih perlu berguru lagi selama belasan tahun untuk menyamai ilmuku. Pukulanmu belum seberapa berat buatku, Primalam. 100 pukulan seperti itu masih sanggup kuterima dengan dada terbuka. Tapi coba kau rasakan pukulan merpati puber dariku. Ya! Tubuh berpakaian merah dadu itu meluncur cepat di udara dan berputar bagaikan baling-baling hendak menerobos gunung. Begitu cepat putarannya sampai Primalam tak bisa melihat gerakan tangan selendang kubur. Dia coba sentakan kaki kanannya dalam gerakan tendangan berputar. Tapi belum sempat kaki itu mengenai sasarannya, selendang kubur sudah lebih dulu menghantam punggung Primalam dengan satu pukulan telapak tangan bertenaga dalam cukup besar. Primalam tersentak jatuh dalam keadaan tengkurap. Wajahnya hampir-hampir beradu dengan batu di hadapannya. Tapi pada saat itu, Primalam sentakkan kepala ke atas karena rasa sakit di punggung
sehingga wajahnya tak jadi terbentur batu. Selesai lancarkan pukulan merpati puber, Denah Kubur pijakan kakinya di tanah. Strak! Dua tangan siap direntangkan ke atas. Satu pukulan lagi akan dilancarkan. Itu pasti akan membuat tubuh Peri Malam hancur lebur. Bagaimana kelanjutan pertarungan dua pendekar wanita ini? Temukan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.